Benteng Toluco yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1522 di atas Bukit Karang menghadap Laut Halmahera memiliki jejak sejarah yang tak terduga. Namanya mungkin lahir dari ketidakmampuan penduduk lokal melafalkan Santo Lucas, sehingga berubah menjadi Toluco yang kita kenal kini. Meskipun kecil, bentuknya yang sempit dan menjorok ke laut menghadirkan citra falik yang mencolok, sebuah manifestasi arsitektural Iberia yang tak biasa, menjadi saksi bisu persaingan keganasan kolonial dan kesetiaan lokal terhadap rempah-rempah yang dulu menghargai kehidupan. Di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, berdiri Benteng Toluco, sebuah benteng artileri berbahan batu dibangun oleh Portugis pada 1522 untuk mengontrol akses perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh, komoditas yang hanya tumbuh di Maluku, dan menjadi pangkalan strategis untuk menjaga monopoli rempah. Terletak sekitar 10,5 meter di atas permukaan laut, benteng munggil ini memiliki tampilan khas gaya kolonial Iberia, berbeda dari benteng Belanda seperti Fort Orange atau Fort Kalamata. Selama 5 abad, lokasi ini berubah tangan antara Portugis, Kesultanan Ternate, Belanda, bahkan Inggris, menjadi saksi pergeseran kekuasaan dan kisah rempah yang menggetarkan Eurasia. Seiring bergulirnya abad, benteng ini menghadapi rigornya zaman. Peperangan dan invasi menguji dinding tua dan jiwa benteng. Setelah Portugis membangun dan memonopoli rempah dengan Pakta Dagang, masyarakat Ternate di bawah Sultan Baabullah bangkit pada 1577, memaksa Portugis angkat kaki dan menjadikan benteng sebagai alma mater kerajaan lokal. Namun kekuasaan itu tak lama. Belanda merebut benteng pada 1612, mengubahnya menjadi Fort Hollandia dan merenovasinya di bawah pengawasan Peter Booth. Pada saat yang sama, ancaman Spanyol mengintip. Benteng ini juga sempat menjadi pelarian rakyat menghadapi serangan asing serta disuplai militer Belanda. Beberapa puluh tentara VOC bertugas di dalamnya pada tahun-tahun awal abad ke-17. Konflik regional juga melanda. Pada 16 April 1799, pasukan Kaicil Nuku dari Tidore menyerang benteng, namun digagalkan melalui aliansi Ternate VOC. Kondisi fisik benteng juga menua. 1864, oleh Residen P. van der Krap memerintahkan pengosongan karena struktur sudah rusak parah. Puluhan tahun berlalu sebelum akhirnya pemerintah Indonesia merenovasi situs ini antara 1996 sampai 1997, meski beberapa elemen asli, seperti lorong bawah tanah menuju pantai, hilang dalam upaya restorasi. Benteng Toluco awalnya dibangun atas prakarsa Francisco Serrão, kapten militer Portugis. Sebagai benteng Santo Lucas, berfungsi sebagai pusat pertahanan dan penyimpanan rempah dari kerajaan Ternate yang kaya cengkeh. Lokasinya di bukit dekat perairan memudahkan pengawasan pergerakan laut maupun aktivitas kerajaan setempat. Struktur fisik terdiri dari 3 bastion, ruang bawah tanah, aula dalam, lorong, dan ruang utama berbentuk segi 4, dibangun dari batu kali, batu karang, pecahan bata, semen kapur dan pasir yang memadukan teknik lokal dan kolonial. Ketika Belanda mengambil alih, Peter Booth memperkuat benteng pada 1610, menyesuaikan arsitektur pertahanan terhadap ancaman Spanyol. Benteng juga menjadi markas Sultan Mandar Shah sejak 1661 dengan pengaturan garnizon VOC dan pasukan Ternate sekitar 160 orang. Selain fungsi militer, benteng ini menyiratkan interaksi budaya, desain Iberia, adaptasi lokal, serta dinamika kekuatan kolonial dan kesultanan membentuk resonansi budaya yang kompleks. Dasar arsitektural Eropa dan strategi politik Ternate dibuat dialog dalam batu dan ruang. Momen penentu pertama terjadi saat Sultan Baabullah menendang Portugis keluar pada 1577, menandai kebangkitan kesultanan dan penolakan kolonialisme awal. Benteng Toluco menjadi simbol kedaulatan lokal. Kedua, saat Belanda mengambil alih di awal abad ke-17, mengaktifkan kembali benteng sebagai basis VOC, memperkuat kekuasaan kolonial di wilayah strategis. Sebuah era penuh gejolak terjadi pada 16 April 1799.
ketika Sultan Kaichil Nuku dari Tidore melancarkan serangan, sebuah upaya melawan dominasi VOC, namun digagalkan oleh pasukan gabungan Ternate VOC. Ini adalah titik balik. Benteng tidak lagi hanya benteng, tapi simbol konflik lokal dan kolonial. Restorasi modern pada akhir abad ke-20, 1996 sampai 1997, adalah klimaks berikutnya. Wilayah yang semula nyaris ditinggalkan direvitalisasi sebagai warisan budaya dan destinasi wisata. Meski restorasi itu menghapus beberapa elemen autentik seperti terowongan bawah tanah. Dari alat imperial hingga wisata sejarah, Benteng Toluco menjelma menjadi monumen yang merekam pergeseran kekuasaan, semangat perlawanan, dan integrasi historis. Selama 5 abad, Benteng Toluco telah menjadi saksi sejarah. Dari dominasi Portugis, kebangkitan Ba'abula, pendudukan Belanda, serangan Nuku, hingga ditinggalkan dan dipulihkan kembali. Kini, ia berdiri bukan hanya sebagai batu dan arsitektur, tetapi sebagai simbol perjuangan, keberagaman budaya, dan legitimasi sejarah Indonesia. Melestarikannya berarti menjaga jejak masa lalu untuk generasi masa depan, sebuah jembatan antara kenangan dan pelajaran.